Kebanyakan dari masalah yang kalian hadapin sekarang, ya itu solusinya itu cuma either sabar ya atau menunggu ya. Jadi apa? Ini gue ada salah satu cerita ya, ini lumayan unik. Gue deket rumah gue, ya itu ada tukang ketoprak. Ya tukang ketoprak ini jualan ketoprak dan rame banget. Ya jadi dia setiap dia keliling komplek gitu ya, ini pasti kejualannya habis. Tapi ya tukang ketoprak ini setiap sebulan ya dia pulang kampung, jadi dia jualan tuh 3 minggu 2 minggu ya, dapat duit yang cukup terus dia pulang kampung, ya pulang kampung habis gitu kan, dia pakai buat belanja, dia pakai buat beli dan bermewah-mewah tanda kutip di kampung ya, terus dia balik lagi. Jadi dia tuh ngelakuin spiral basically. 3 minggu dia jualan ketoprak, 1 minggu dia pulang kampung, muter lagi kayak gitu ya. 3 minggu lagi jualan ketoprak, 1 minggu. Kita anggapannya ya spiral ending ini, kalau dia nggak bisa yang nama itu menunda, kalau dia nggak bisa yang nama itu delay gratification, kalau dia nggak bisa menunda kesenangan sebentar aja, dia nggak bakalan keluar dari spiral ini. Karena gue percaya kalau 3 minggu jualan terus saya 1 minggu pulang kampung, duitnya habis, terus saya balik lagi jualan, pulang kampung duitnya habis, lu nggak ada stok buat hidup, lu nggak ada dana darurat dan sebagainya, lu nggak ada uang buat investasikan. Ketika lu kena hari, jadi menurut gue kalian itu harus belajar buat delay gratification. Seandainya ya tukang ketoprak ini 3 minggu ya dia jualan, terus ya minggu keempat tetap jualan ya, jadi dia nggak pulang kampung dulu. Coba dia 3 bulan aja dia nggak pulang kampung dan dia ada uang yang dia bisa kumpulin, hasil uang ini dipakai buat investasi ke Bitcoin contohnya, atau taruh aja ke saham BCA gitu ya, hidup dia itu bakal berubah selamanya cuma dengan delay gratification. Jadi banyak banget masalah-masalah di dunia ini yang kalian bahkan hadapin atau gua bahkan hadapin, solusinya itu cuma bersabar dan jangan ngambil instant gratification ya, jangan ngambil instant reward. Karena kayak yang kita ngomongin sini ya, tukang ketoprak ini kan ngambil instant reward, dia 3 minggu udah dapat duit cukup langsung pulang kampung, terus ya duitnya habis dan di kampungnya, terus ya jualan ketoprak lagi, padahal ketoprak enak gitu ya. Jadi yang kalian perlu pahamin ya, banyakkan masalah di dunia ini atau kalian alamin ya, itu kalian tuh tinggal menunda ya, belajar buat menunda, belajar buat sabar aja, dan itu bisa nge-solve baik banget dari masalah hidup kalian. Nah, itu kan harus anggap semua yang ada di dunia ini itu cuma persepsi ya, jadi nggak ada fakta ya, semua yang ada di dunia ini itu cuma pendapat. Framing masalah itu penting ya. Jeff Bezos itu beberapa tahun yang lalu dia itu ngurusin satu e-commerce lah ya, namanya itu Amazon ya. Jadi Amazon itu kurang lebih kayak Tokopedia atau Shopee gitu. Pada saat itu Amazon itu rugi terus-terusan. Investors ya itu nge-frame seakan-akan oh Amazon ini bakal bangkrut. Tapi Jeff Bezos ini bilang kalau Amazon ini sedang berinvestasi buat dapetin market share. Ya jadi market share itu kayak misal 100% market share itu berapa gitu. Misal di Indonesia market share 100%, 50% Tokped, berarti 50% pengguna dari e-commerce ini menggunakan Tokopedia, 50% di Shopee. Contohnya kayak gitu. Nah, Jeff Bezos ini bilang kalau oh kita itu sedang berinvestasi di buat memperbesar market share kita di sini. Dan ini kan cuma masalah framing doang gitu kan. Apakah investor bilang Amazon ini company yang startup bangkrut dan bakal rugi itu benar? Ya ini bisa benar, bisa